Halo sobat, selamat datang kembali di channel tutorial. Oke sobatku, pada hari ini saya akan bahas tentang Excel kembali ya. Bagaimana sih cara menjadi jago Excel dalam waktu 10 menit. Nah, sebenarnya pada saat ini saya tidak membahas tentang rumus-rumus Excel ya. Di sini banyak sekali rumus Excel mulai dari pengurutan nomor. Di sini ada pengurutan nomor, ada konta, sum, rank, contif, if. Nah, saya tidak membuat rumus tentang rumus-rumus ini karena di video saya sebelumnya sudah ada. Teman-teman nanti lihat di tayangan video terakhir saya, nanti ada bagaimana cara mengoperasikan rumus-rumus ini ya, fungsi dari rumus-rumus ini. Nah, saya mau kasih masukan atau informasi buat teman-teman gimana sih jago Excel dalam waktu 10 menit. Jadi jago Excel itu bukan berarti jago tentang rumus-rumus Excelnya ya. Bagaimana cara mendesain di table Excelnya dan fungsi-fungsi pada menu-menunya ini ya. Jadi teman-teman harus pahami dulu fungsi-fungsi di menu ini. Kalau hanya jago Excel itu sebentar saja. Teman-teman belajar ini tentang penggunaan if itu sebentar saja. Karena ini di sini cukup mudah ini. Dan contohnya pun ada. Jadi teman-teman sangat mudah. Nah, tahap pertama kita supaya dapat mengoperasikan Excel dengan baik dan membuat laporan dengan baik. Yang pertama yaitu membuat kolom. Membuat kolom seperti ini teman-teman harus pahami. Gimana sih cara membuat kolom dengan cepat? Nah, jadi pengaturannya jangan sembarangan ya. Salah satu contoh ini saya buat. Nah, teman-teman itu kalau membuat kolom harus dirapiin ya. Nggak harus, biasanya kalau orang membuat kolom seperti ini, klik kanan, format cell, habis itu border and sending, biasanya dia hanya membuat kolom begini ya. Antara judul, pembuatan ini dengan subnya ini kadang-kadang dibiarin nih, nggak dirapiin. Nah, cara ngerapiinnya gimana? Cara ngerapiinnya teman-teman harus paling tidak dibedakan. Dari sininya untuk garis-garisnya teman-teman kasih yang lebih tebal seperti ini. Nah, jadi harus dibedakan. Mungkin warnanya nanti dibedakan. Habis itu ukurannya di sini. Kalau semuanya ini kecil ya, teman-teman tinggal di blok, habis itu digeser seperti ini. Nah, akan membesar sama-sama. Nah, yang ini juga mungkin akan, kalau mau diperbesar tinggal di blok, lakukan seperti ini. Nah, ini tahap pertama. Tahap pertama itu pembuatan kolom biasanya. Setelah pembuatan kolom, teman-teman pastikan harus paham bagaimana cara mencetak. Nah, jadi pembuatan Excel itu terkadang habis gini langsung di print seperti ini ya, print preview. Nah, langsung dicetak seperti ini ya. Nah, ini tapi ada yang terpotong nih, bingung nih rata-rata teman-teman. Nah, cara mengaturnya itu seperti apa supaya tepat. Nah, kita harus lakukan pemblokan dulu seperti ini. Habis itu pay layout, habis itu print area, setting print area. Nah, ini udah setting print area. Nah, kalau seumpamanya kita print preview seperti ini. Nah, ini kan masih terpotong. Kita tinggal pack setup. Habis itu teman-teman tinggal kita pilih landscape-nya kan karena dia tidur ya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah full. Kalau kita mau perbesar lagi pack setup, habis itu marginnya kiri kanannya itu kita kecilin seperti ini. Nah, ini marginnya, atasnya mungkin kita kecilin seperti ini. Nah, kalau sudah oke. Nah, kalau kurang besar tinggal pack setup, diperbesar pack-nya. Nah, ini harus teman-teman harus paham supaya apa? Memaksimalkan media yang kita siapin. Jadi kalau pembuatan laporan sebagai administrasi itu jangan ngawur. Jadi pencetakannya itu maksimal ujung kiri kanan atas bawah seperti itu. Langsung kita tinggal cetak. Kalau semuanya teman-teman, nah ini udah print preview-nya seperti ini. Kalau teman-teman hanya pengen lihat halaman kerjanya ini saja, tinggal teman-teman blok, habis itu nggak usah di blok atau langsung ke pack view mana? View. Silakan klik pada view di pojok kanan ini, habis itu pack brick preview yang ini. Teman-teman, nah oke. Teman-teman hanya akan menampilkan halaman nih. Yang di blok nih yang tampil hanya halaman yang ada pack satunya ya. Karena kita tadi pack print previewnya atau print areanya itu seukuran ini. Tapi kalau kita perbesar, print previewnya semuanya seukuran sampai bawah sini. Klik, tinggal habis itu back layout, habis itu print area, setting print area. Nah, sampai bawah ya. Yang aktif seperti ini. Jadi kalau kita print preview, semuanya kita tulis huruf di sini, kita klik print, enter ya. Habis itu klik print preview. Nah, ada ya tulisannya ya. Escape. Kalau semuanya kita mau ke atas kan, ini nggak mau kita cetak, ini tinggal digeser, bisa diklik, habis itu geser ke atas. Nah, ini hilang. Kita teman-teman bisa lihat di sini. Print preview, nah hilang ya. Nah, itu yang pertama, teman-teman harus pahami bagaimana membuat kolom dan bagaimana untuk mencetaknya, memaksimalkan cetakannya. Nah, ukurannya juga, kalau seumpamanya print preview, kalau ukuran kertas pendek, pack setupnya, ini menggunakan liter atau A4.
Kita cari yang A4. Ini A4. A4 itu yang kertas pendek. Tapi kalau teman-teman menggunakan kertas panjang F4, di sini biasanya F4 nggak ada ya. Saya biasa menggunakan legal. Legal seperti ini. Legal itu lebih panjang. Tetapi ukurannya kalau teman-teman mau cetak, dia batasannya sekitar segini. Diperkirakan saja. Jadi pack setup supaya tidak terpotong. Mungkin 150. Nah, seukuran gini. Teman-teman cetak ini udah maksimal nih. Nggak bisa di fullkan. Seukuran legal itu seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus pahami fungsi-fungsi di menu tadi yang saya bilang ya. Fungsi-fungsi di menu ini, kalau ini udah fungsinya udah umum ya. Nah, teman-teman biasanya ini nggak paham nih fungsi dari wrap tag ini. Nah, wrap tag ini adalah untuk menggabungkan ya. Salah satu contoh seumpamanya dua sel seperti ini. Dua sel seperti ini kita merge ini untuk mengumpulkan ya, mengumpulkan data. Salah satu contoh di sebelah sini saja ya. Di sini Budi, di sini Wat. Semuanya Budi ya. Kita mau Budi dan kolom kedua ini mau kita gabungkan semuanya merge cell yang ini. Nah, ini jadi satu nih. Jadi satu. Nah, kalau kita mau seumpamanya menengahkan tinggal wrap tag seperti ini. Wrap tag ini langsung ke tengah. Seperti itu. Atau teman-teman bisa klik yang ini. Nah, seperti itu. Setelah merge dan wrap tag ini kita pahami, selanjutnya kita ke conditional formatting yang ini. Ini adalah untuk pembuatan warna. Salah satu contoh seumpamanya saya mau memberikan warna, saya blok di sini. Ini saya kembalikan dulu ya. Merge. Ini saya balikan dulu. Habis itu semuanya saya mau memberikan warna dalam kolom ini. Kita blok saja kolomnya, kita blok. Habis itu saya mau memberikan sebuah warna di kolom ini, Tinggal menggunakan conditional formatting, klik kanan, klik pada ini. Habis itu klik yang sama dengan yang ini. Habis itu kita masukkan salah satu contoh kita supaya ada tulisan habis itu berubah warna. Salah satu contoh saya mau menuliskan seumpamanya HP. Nah, seperti ini ya. Kalau ada tulisan HP, dia akan menjadi berubah warna seumpamanya custom atau ini ya, yang inilah. Ini warna apa nih? Red, warna merah kayaknya nih. Oke. Nah, kita akan coba semuanya di kolom yang ini, kita masukkan HP, enter. Nah, dia akan warnanya akan berubah. Di sini HP akan berubah. Di sini HP akan berubah. Seperti itu. Semuanya saya mau buat lagi, kita blok lagi. Habis itu conditional formatting. Habis itu hide yang ini yang sama dengan. Habis itu kita mau buat lagi semuanya Budi. Yang Budi kolom yang ini ya. Semuanya tulisan Budi. Budi. Saya mau rubah di sini bukan warna itu ya. Kita mau warna kuning. Nah, dia akan berubah warna kuning. Atau kita custom format. Nah, custom format seperti ini. Kita ke border atau ke fill-nya ini untuk warnanya ya. Untuk warnanya semuanya kita ganti warna merah. Warna merah untuk ininya ya. Untuk fontnya kita kasih ini warna apa? Karena ini warna hitam, mungkin kita kasih biru. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, dia akan merah. Semuanya di sini saya tulis Budi. Nah, seperti ini. Ini secara otomatis. Jadi di sel ini akan berubah secara otomatis berdasarkan tulisan yang kita ketik. Di sini adalah fungsi conditional formatting. Berikutnya, nah ini untuk style ini jarang sekali digunakan. Jadi teman-teman nggak perlu gunakan, nggak apa-apa. Nah, sort filter. Nah, ini kita bisa gunakan sort and filter. Sort and filter itu teman-teman salah satu contoh kita ke sheet yang ini. Sort and filter. Kita bisa semuanya blok dari sini. Nah, kita kolom yang ini. Habis itu kita sort and filter. Sort and filter. Nah, ini bisa kita gunakan filter. Nah, filter itu kita bisa menampilkan teman-teman. Semuanya seletnya kita lepas, kita bejo ireng saja. Yang tampil hanya bejo ireng. Ini kan kita di sini ya. Nah, kalau semuanya kita agak di atasnya bisa juga. Seperti ini salah satu contoh. Mungkin kita lebarkan ini, lebarkan ya. Habis itu kita blok ulang. Ini kita matikan saja. Ininya, filternya. Nah, kita matikan. Habis itu kita letakkan di atasnya sini. Filter. Oh, ini naik ke atas ya. Sorry. Berarti di bawahnya sini. Filter. Nah, seperti ini. Loh, kok tetap di bawah? Wah, parah nih. Kita cancel, kita matikan dulu. Ya, di sini saja. Filter. Nah, seperti ini. Nah, kita mau filter seumpamanya select. Kita mau P6 saja. Oke. Nah, hanya P6 saja, teman-teman. Dia otomatis, secara otomatis seperti itu. Oke, cukup mudah ya penggunaan untuk filter. Dan untuk shotnya ini adalah untuk
mengurutkan. Ini kan Budi W, ini kan nggak urut nih. Kita blok saja namanya, habis itu kita sort A to Z. Nah, habis itu sort. Nah, dia akan berurutan nih teman-teman. Berurutan ya, mulai atas ya. Sangat jelas sekali ya, berurutan. Ini fungsi sort and filter. Nah, selanjutnya ke insert. Insert di sini, teman-teman, fungsi dari insert di sini yang paling banyak digunakan adalah penggunaan ini, apa namanya, grafik. Grafik ini teman-teman ya tinggal blok saja. Sebabnya salah satu contoh mau bikin grafik yang ini, kita blok saja bagiannya, habis itu teman-teman pilih grafiknya seperti ini. Dia akan langsung membuat sebuah grafik. Untuk pengeditannya ya teman-teman tinggal edit-edit sendiri sih di sini, tinggal rubah-rubah apanya yang posisinya kah, itu tinggal dirubah-rubah saja. Nah, itu fungsi dari grafik. Nah, setelah itu, sorry, ini kita hapus saja, delete saja. Nah, selanjutnya insert. Fungsi insert yang banyak digunakan itu hanya ini, hanya penggunaan grafik dan penggunaan word art. Word art ini untuk tulisan yang besar ya, seperti ini. Jadi kalau teman-teman membuat tulisan yang besar itu menggunakan word art seperti ini. Nah, habis itu sama yang terakhir itu kalau insert itu kita simbol. Nah, kalau ada tulisan yang nggak ada, teman-teman, salah satu contoh saya mau menuliskan apa namanya setengah mana nih, setengah kok nggak ada di sini, sepertiga, 2/3. Salah satu contoh saya mau insertkan, mau tuliskan di sini. Habis itu simbol, habis itu kita mau masukkan salah satu contoh sepertiga ini ya, insert. Nah, seperti ini, close. Ini kan nggak ada nih kalau di keyboard. Kalau teman-teman di keyboard ini nggak ada seperti itu. Nah, itu fungsi dari simbol. Selanjutnya di pack layout. Pack layout di sini teman-teman, di sini marginnya sudah jelas untuk kiri kanannya. Habis itu orientasinya untuk portrait dan landscape, size-nya, print area. Nah, di sini fungsi yang tadi ya, pack setup. Pack setup itu untuk cetakan ya, untuk cetakan yang saya bilang tadi, teman-teman. Kalau teman-teman mau cetak yang seperti tutorial saya ini, nah ini tinggal di blok, habis itu larinya ke pack setup seperti ini. Nah, itu. Nah, selanjutnya formula. Formula ini di sini adalah untuk pembuatan rumus Excel ya. Nah, nih teman-teman di sini auto sum di sini adalah rumus-rumus Excel. Yang saya bilang tadi, sebenarnya kita nggak usah menggunakan fungsi ini, kita langsung saja menggunakan rumus-rumus Excel yang saya buat. Salah satu contoh tentang konta, tentang sum seperti ini, cara pengisiannya seperti apa itu ada di video terakhir. Nanti teman-teman bisa lihat di video saya yang terakhir tentang rumus Excel. Kita sekarang masih bahas tentang fungsi dari menu-menu di Excel ya, supaya kita lebih jago dan lebih cepat untuk mengoperasikan data Excel. Berikutnya ke data. Penggunaan data di sini sama dengan home tadi ya, ada filter, ada sort. Ini fungsinya sama. Sedangkan yang lain ini fungsinya jarang sekali digunakan. Yang jarang sekali digunakan kita abaikan. Fokus yang sering kita gunakan supaya kita penggunaan di Excel itu lebih maksimal. Nanti kalau penambahan timbul tinggal semuanya tentang akses, nanti teman-teman bisa lihat itu di video saya tentang penggunaan akses dan Excel ya, itu bisa kita gabungkan. Yang berikutnya ada review. Review nggak ada yang digunakan. Habis itu view. View ini di sini teman-teman yang saya bilang tadi di sini untuk pack break ini untuk membuat halaman seperti ini. Nah, ini apa namanya, print areanya. Ini untuk print areanya, untuk customnya ya. Untuk berikutnya, nah teman-teman kadang heran nih, kok di sini kok nggak ada garisnya. Nah, ini teman-teman perhatikan nih, di sini ada grid line. Grid line ini teman-teman bisa hilang. Salah satu contoh saya mau ke sini ya, grid line-nya kita hapus. Nah, grid line-nya hilang ya. Nah, kalau ada, nah ini ada garis-garisnya ya. Ini kalau teman-teman hilang, itu jangan kaget. Itu bukanya di view seperti ini. Nah, ini. Habis itu formula bar. Nah, kalau di sini tiba-tiba nggak ada formula bar tempat kolom untuk membuat rumus seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kalau nggak ada ya teman-teman tinggal ke view. Tinggal ke view, habis itu ini formula bar. Headlink. Headlink ini yang ini. Yang nomor urut sama ABC tiba-tiba hilang, itu ada di sini juga. Nah, jangan kaget ya teman-teman. Nah, habis itu berikutnya fungsi dari free fence. Nah, ini terakhir. Untuk free fence ini teman-teman bisa perhatikan nih. Untuk fungsi dari free fence ini adalah untuk apa namanya, menyeplit. Menyeplit itu ini tetap diam walaupun di scroll. Nah, di scroll begini ini tetap diam. Jadi teman-teman tinggal cukup diklik pada bagian yang akan di split, semuanya bagian ini. Habis itu atau teman-teman klik saja di sininya. Nah, diklik seperti itu, habis itu free pen, klik yang ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini saya ke bawah, ini tetap diam ya, nggak bergerak.
Nah, nggak bergerak ya. Ini adalah fungsi free pens yang saya bilang tadi. Oke sobatku, itu adalah fungsi Excel untuk menu-menu Excel ya, supaya kita lebih mempermudah dalam pekerjaan. Kalau kita sudah menguasai di menu Home, Insert, Pack Layout, Formula, Data, View, dan Review, dan View, semuanya ini sudah kita kuasai, gimana cara penggunaannya. Teman-teman untuk membuat rumus kayak konta, sum, average seperti ini sangat gampang, sangat gampang. Ini aja rumusnya sudah saya kasih. Nah, teman-teman silahkan lihat video saya yang ini, ya ini apa namanya di video yang terakhir itu ada saya tampilkan gimana cara tes administrasi di sebuah perusahaan itu penuh dengan rumus-rumus Excel. Silahkan teman-teman pelajari. Oke sobatku, mungkin itu saja video saya hari ini, tutorial saya hari ini tentang Excel. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman merasa kesulitan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dengan senang hati akan saya jawab. Mungkin itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.